Kembalinya Raja Serigala. Bab 317 Taruhan. Tepat ketika semua orang terdiam dalam kebisingan, kata-kata Chen Fan bagaikan setetes air mata air manis, yang menimbulkan riak-riak. Xiao Wenchang adalah orang pertama yang melihat Chen Fan. Pada saat ini, dia sangat mempercayai Chen Fan. Lin Xiulan menatap Chen Fan. Saat itu, dia ingin sekali menghancurkan Chen Fan sampai mati. Dia hanya berpura-pura kaya tanpa uang. Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun menatap Chen Fan. Beraninya seorang menantu miskin mengatakan dia bisa menghasilkan 3 juta. Kamu bilang kamu memberikan 3 juta ini? Tanya Deng Hongjun. Benar sekali. Chen Fan menjawab dengan tegas. Puff. Deng Hongjun tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh. Kau memberiku $300, kan? Tidak, $300 terlalu mahal untukmu. Seharusnya $3. Xiao Wenqiang juga tertawa, menurut mereka, Chen Fan jelas tidak punya 3 juta. Chen Fan, diamlah. Kamu punya 3 juta. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Wajah tua Lin Xiulan dipermalukan oleh Chen Fan. Sebenarnya, selama dia kehilangan kesabaran, Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun pasti akan melarikan diri. Sekarang Chen Fan tiba-tiba mengatakan ini, yang tidak diragukan lagi telah menyeret mereka ke dalam jurang lagi. Bu, aku bisa menangani masalah ini. Aku setuju memberimu 3 juta, itu saja. Kata Chen Fan dengan serius. Lin Xiulan menatap Chen Fan dengan tatapan kosong, bingung. Pada saat ini, Chen Fan memberinya perasaan aneh. Kata-katanya begitu kuat. Dia memilih untuk tutup mulut. Oke, ayo, keluarkan 3 jutamu. Deng Hongjun juga menjadi agresif. Dia tahu betul latar belakang Chen Fan. Dia pernah memukul tuan muda keluarga Wang di kota Beijiang dan melarikan diri ke keluarga Xia. Keluarga Xia lah yang turun tangan untuk berurusan dengan keluarga Wang. Lagi pula, keluarga Chen Fan di kota Beijiang hanyalah keluarga pemburu laut kecil dan tidak layak disebut sama sekali. Ini karena semenjak Chen Fan menikah dengan keluarga Xia, dia telah memandang rendah Chen Fan dari lubuk hatinya. Sekarang dia malah membanggakan diri dan mengambil 3 juta, sungguh menggelikan. Tidak sulit bagi saya untuk mengeluarkan 3 juta. Kata Chen Fan. Lalu mengeluarkannya. Kata Deng Hongjun. Pertama-tama, aku punya permintaan. Kata Chen Fan. Permintaan apa? Asal kamu bayar 3 juta, permintaan apapun akan dipenuhi. Deng Hongjun juga marah. Seorang pria malang berani berteriak di depannya. Dia hanya bisa menamparkan wajahnya dan membuatnya mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Aku akan memberimu 3 juta. Tidak seorang pun dapat menjual tanah di Dongjiaowan tanpa izin ayahku. Kata Chen Fan. Ini. Deng Hongjun terdiam beberapa saat. Dia memandang Xiao Wenqiang di sebelahnya, dan keduanya memiliki ekspresi yang rumit. Padahal, mereka tidak berniat menjual tanah tersebut. Alasan mereka mengajukan slogan tersebut terutama untuk mengintimidasi Xiao Wenchang dan memeras 3 juta dari keluarganya. Pentingnya sebidang tanah itu bagi keluarga Xia sudah jelas. Fakta bahwa lelaki tua dari keluarga Xia menginvestasikan seluruh asetnya yang berjumlah 2 miliar sudah cukup untuk menunjukkan betapa keluarga Xia menghargai sebidang tanah itu. Sebenarnya bukan hanya lelaki tua dari keluarga Xia saja yang sangat mementingkan tanah ini, melainkan semua leluhur keluarga Xia juga sangat mementingkan sebidang tanah ini. Dapat dikatakan bahwa sebidang tanah ini adalah urat nadi kehidupan keluarga Xia. Keduanya berdiskusi singkat. Lalu dia mengangguk dan berkata, kami bisa menyetujui permintaanmu. Pertama, sebidang tanah ini terlalu penting bagi keluarga Xia. Bahkan jika keluarga Xia hancur, sebidang tanah ini tidak akan dijual. Tidak masalah siapa yang membuat keputusan. Baik mereka atau Xiao Wenchang, tidak ada yang akan menjual tanah tersebut, jadi taruhannya tidak relevan. Kedua, mereka tidak percaya bahwa Chen Fan benar-benar dapat menghasilkan 3 juta, tetapi mereka dapat memperoleh keuntungan besar melalui taruhan. Kita juga punya prasyarat. Kata Deng Hongjun. Jika kamu tidak bisa menyediakan 3 juta, kendali Dian yang akan menjadi milik keluarga Xia di masa depan. Deng Hongjun dan Xiao Wenqiang memainkan peran yang bagus. Pabrik pakaian keluarga Xia memiliki reputasi buruk setelah beberapa insiden dan berada dalam bahaya di kota Sanjiang. Jika mereka bisa mendapatkan grup Dianyang yang berkembang pesat saat ini, niscaya itu seperti mengirim segelas air ke padang pasir tepat waktu. Tidak. Sama sekali tidak. Lin Xiulan menghentikannya dengan tegas. Setelah dikeluarkan dari keluarga Xia, mereka tidak pernah pulih. Sekarang grup Dian yang akhirnya mulai membaik, sungguh tidak ada gunanya jika mereka bertaruh pada Dian yang hanya untuk taruhan kecil. Xiao Wenchang juga terguncang. Dian yang adalah pilar spiritual terakhir keluarga mereka. Jika Dian yang jatuh saat ini, tidak akan ada peluang untuk pulih di masa mendatang. Kenapa, kamu takut? Goda Deng Hongjun. Lin Xiulan takut Chen Fan akan bertindak impulsif, jadi dia menarik Chen Fan ke samping dan berkata, Chen Fan, jangan impulsif. Dian yang adalah segalanya bagi kita. Jika Dian yang dibawa pergi oleh mereka, bagaimana kita akan hidup di masa depan? Bagaimana Simo akan hidup? Ya, Xiao Wenchang jarang berdiri di pihak Lin Xiulan. Chen Fan tersenyum dan berkata, Bu, kita mungkin tidak kalah. Baiklah, aku setuju. Chen Fan langsung setuju. Bab 318 agresif. Chen Fan,
Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Lin Xiulan gemetar karena marah. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan akan menjalani kehidupan yang baik, tetapi kehidupan yang baik ini telah berakhir. Mengapa Anda bersaing dengan mereka? Selama kita mengabaikan mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap kita. Namun, mereka bersikeras menjadi pahlawan dan bertaruh dengan mereka. Jika keluarga Xia tidak dapat menghasilkan 3 juta, semuanya akan benar-benar tamat. Xia Wenchang juga datang ke sisi Chen Fan, menarik Chen Fan dan berkata, Chen Fan, kamu terlalu impulsif. Dian yang adalah impian Simo sejak lama. Dia lebih mencintai Dian yang daripada keluarga ini. Bagaimana kamu bisa bersikap adil kepada Simo dengan menggunakan Dian yang sebagai taruhan? Ibu, ayah, kami belum tentu kalah, percayalah. Kata Chen Fan penuh percaya diri. Orang tuaku saja tidak tahu berapa jumlah uangnya. Jangankan 3 juta, bahkan 30 juta, 300 juta, atau 3 miliar, asal dia mau, bisa diantarkan dengan satu pesanan. Dan bagi Chen Fan, 3 juta hanyalah tip dari penjualan air mineral. Lin Xiulan dan Xia Wenchang tercengang. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Maksudmu kita akan kalah? Deng Hongjun mengangkat alisnya dan mencibir. Bibi, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku benar-benar punya 3 juta. Kata Chen Fan serius. Benar saja, Deng Hongjun dan Xia Wenqiang sama-sama ketakutan. Mereka saling memandang dan mulai berpikir serius. Bibi, masih ada kesempatan untuk berhenti sekarang. Kata Chen Fan sambil tersenyum. Deng Hongjun menggelengkan wajah tuanya, langsung setuju, dan berkata, Chen Fan, apakah kamu masih ingin membuatku takut? Saya lebih tahu dari Anda apakah Anda punya 3 juta atau tidak. Anda mencoba mengintimidasi saya, tetapi itu tidak mungkin. Chen Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ada jalan di mana-mana, tetapi kamu tidak mengambilnya. Kamu akan masuk neraka sendiri. Karena kamu sangat keras kepala, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Chen Fan segera mengeluarkan kertas dan pena, lalu menulis sebaris kata besar di atasnya. Xia Wenchang membayar Deng Hongjun dan Xia Wenqiang 3 juta yuan. Lahan di Dongjiaowan milik Xia secara nominal adalah milik keluarga Xia, tetapi kekuatan pengambilan keputusan berada di tangan Xia Wenchang, sebagaimana dibuktikan oleh dokumen tertulis. Chen Fan mula-mula menyerahkan kertas itu kepada Xia Wenchang untuk ditandatangani dan dibubuhi sidik jarinya. Kemudian, dia menyerahkan kertas itu kepada Deng Hongjun dan orang lainnya. Keduanya melirik dokumen itu dan berkata dengan nada meremehkan, Chen Fan, apa gunanya melakukan hal-hal yang tidak berguna ini? Keluarkan 3 juta dan biarkan aku yakin. Chen Fan memutar pena di tangannya 2 kali, tatapannya jatuh pada Deng Hongjun, dan berkata, itu ditulis hitam di atas putih, ini bukti bagi kedua belah pihak, tanda tangani. Cek. Deng Hongjun mencibir dan berkata, kau pikir aku tidak berani menandatangani? Setelah berkata demikian, ia menuliskan namanya di situ dan membubuhkan sidik jarinya di situ. Setelah selesai, dia memberi isyarat kepada Xia Wenqiang untuk menuliskan namanya juga. Pada saat yang sama, dia mengambil kertas itu dari tangan Chen Fan dan menulis di atasnya dengan tergesa-gesa. Jika Xia Wenchang gagal membayar 3 juta kepada Deng Hongjun dan Xia Wenqiang, maka Xia Wenchang tidak akan pernah bisa lagi mencampuri hak penambangan tanah Dongjiaowan milik keluarga Xia selama sisa hidupnya, dan keluarga Xia Wenchang harus memasukkan grup Dianyang ke dalam aset keluarga Xia, dengan bukti hitam di atas putih. Setelah mengatakan itu, Deng Hongjun menandatangani namanya, membubuhkan sidik jarinya di sana, dan menyerahkan kertas itu kepada Chen Fan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, ketika berhadapan dengan bajingan sepertimu, kita butuh bukti. Aku khawatir kamu tidak akan pernah mengakuinya. Lin Xiulan dan Xia Wenchang melihat dokumen itu, jadi bagaimana mereka berani menandatanganinya? Jika Chen Fan tidak bisa memberikan 3 juta, maka Dian yang akan tamat. Bagaimana mereka akan menghadapi Simo di masa depan? Chen Fan, kami tidak bisa menandatangani dokumen ini. Kata keduanya. Chen Fan mengambil tanda terima dan melihatnya. Chen Fan, jangan impulsif. Sebaiknya bicarakan masalah ini dengan Simo. Xia Wenchang sengaja mengingatkan. Klik, klik, klik. Namun, Chen Fan langsung merobek dokumen itu. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan terkejut. Kamu, ini, apa yang kamu lakukan? Xia Wenchang dan Lin Xiulan keduanya tampak bingung. Deng Hongjun bahkan melompat dan berkata, Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu merobeknya? Xia Wenqiang juga datang dan berkata, tidak bisakah kamu bermain? Kau pikir kau bisa lolos setelah merobek dokumen itu, tapi kukatakan padamu, jika kau tidak bisa menghasilkan 3 juta hari ini, Dian yang akan menjadi milik kita. Keduanya mengira Chen Fan tidak mungkin bisa mendapatkan 3 juta itu dan siap membunuhnya serta menolak mengakuinya. Namun, mereka semua salah menilai Chen Fan. Chen Fan tersenyum dan berkata, tidak perlu, kamu kalah. Semua orang saling memandang. Apa artinya? Kita kalah. Bagaimana kita bisa rugi? Kamu bahkan belum membayar 3 juta itu. Bab 319 ini 3 juta milikmu. Berhentilah bicara omong kosong di sini dan mencoba bersikap misterius. Di mana kita kehilangannya? Di mana 3 juta milikmu? Mana? Kurasa kau hanya curang.
Kukatakan padamu, jika kau tidak bisa menghasilkan 3 juta dalam 10 menit, dan akan menjadi milik kita, dan BMW-nya juga bagus. Deng Hongjun masih berbicara tanpa henti ketika seseorang mengetuk pintu. Semua orang menahan napas. Mungkinkah 3 juta milik Chen Fan benar-benar datang? Deng Hongjun dan Xiao Wenqiang tampak agak gelisah. Siapa itu? Lin Xiulan bergumam sambil hendak membuka pintu. Halo, apakah ini rumah Tuan Xiao Wenchang? 5 pria berpakaian jas berdiri di pintu. Pemimpinnya berkepala botak, berkacamata, dan berwajah ramah. Lin Xiulan memandang kelima orang itu dari atas ke bawah dan berkata, apakah kalian menjual asuransi? Bagaimana Anda, seorang penjual asuransi, bisa mengetahui nama dan alamat rumah seseorang? Pria botak di depan dibuat bingung oleh Lin Xiulan sejenak. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat jasnya dan juga kesal karena hanya pramuniaga asuransi yang mengenakan jas setiap hari. Itu tidak benar. Bank kita belum seperti itu. Halo, kami dari Bank Baihua. Apakah Tuan Xiao Wenchang ada di sini? Kata pria botak itu. Bank Baihua. 4 kata ini bagaikan sambaran petir, menghantam dahi Lin Xiulan, Xiao Wenchang, Xiao Wenqiang, dan Deng Hongjun dengan keras. Apakah kamu dari Bank Baihua? Lin Xiulan berkata dengan penuh semangat. Ya, benar. Kata si botak, halo, saya Wei Zeming, manajer Bank Baihua. Halo, halo. Lin Xiulan berjabat tangan dengan Wei Zeming dan berkata dengan penuh semangat, silakan masuk, silakan masuk. 5 orang masuk satu demi satu. Kelopak mata Deng Hongjun dan Xiao Wenqiang berkedut saat mereka menatap kelompok itu dengan tak percaya. Ketika Bank datang ke rumah Anda, itu berarti Anda mengirimkan uang. Mungkinkah mereka benar-benar punya 3 juta? Jika itu benar, keduanya ketakutan dan berkeringat dingin. Wei Zeming sekilas melihat Chen Fan di tengah kerumunan. Ketika Qian membuka akun untuk Chen, bahkan informasi dan foto Chen Fan pun dirahasiakan. Dia hanya tahu satu nama, yaitu Chen Fan. Selain itu, Qian Dajiang juga memerintahkannya untuk tidak bertanya tentang informasi Chen Fan atau membocorkan informasi apapun. Wei Zeming tersenyum ramah dan berkata, Chen. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Chen Fan memotongnya. Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Baiklah. Wei Zeming segera mengerti. Dia melirik Deng Hongjun dan yang lainnya, lalu menoleh ke Lin Xiulan dan bertanya, halo, yang mana Tuan Xiao Wenchang? Ini aku. Xiao Wenchang mengangguk dan berdiri lalu berkata, halo, saya manajer Bank Baihua, nama saya Wei Zeming. Wei Zeming berinisiatif mengulurkan tangannya. Tentu saja Xiao Wenchang tahu Bank Baihua. Ada banyak bank di kota Sanjiang, tetapi Bank Baihua adalah yang paling unik, memiliki dana terbanyak, kekuatan terkuat, dan juga yang paling sulit dihubungi. Awalnya, ketika keluarga Xia sedang mengembangkan tanah di Teluk Dongjiao, mereka berencana untuk bekerja sama dengan Bank Baihua, namun bank tersebut hanya memandang rendah keluarga kecil seperti keluarga Xia. Dia sangat sombong, tapi dia punya modal untuk sombong. Sekarang, manajer Bank Baihua datang sendiri, yang membuat Xiao Wenchang sedikit tersanjung dan tidak dapat mempercayainya. Agar manajer umum Bank Baihua dapat berkunjung langsung, jumlahnya harus sedikitnya beberapa miliar, dan ia merasa terhormat karena mereka dapat mengunjunginya secara langsung. Halo, halo. Xiao Wenchang buru-buru mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Wei Zeming. Pemandangan seperti itu membuat Deng Hongjun dan Xiao Wenqiang yang berdiri di samping mereka tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu arogansi Bank Baihua? Awalnya, keluarga Xia putus asa dan bersiap mengajukan pinjaman ke Bank Baihua, tetapi ditolak. Kemudian, hanya dengan bantuan Bibi Ye Bufan, keluarga Xia berhasil memperoleh pinjaman sebesar 20 juta dari Bank Baihua. Jika manajer umum Bank Baihua dapat mengunjungi mereka, semua krisis keluarga Xia akan teratasi, dan bahkan mungkin akan mengawali perjalanan perkembangan baru. Sayang sekali mereka tidak datang dan malah menolak dengan kejam. Melihat Xiao Wenchang dan Wei Zeming berjabat tangan dan mengobrol dengan gembira, hati Xiao Wenqiang merasa masam dan marah. Sejak kecil dia memang kalah dari adiknya dalam segala hal. Sebagai putra tertua dari keluarga Xia, dia tidak menerima bantuan dari orang tua dari keluarga Xia, yang membawanya untuk mengembangkan Teluk Dongjiao, tetapi malah membawa putra bungsunya Xiao Wenchang untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, kebenciannya terhadap Xiao Wenchang juga berasal dari ini. Sekarang setelah dia melihat bahwa Xiao Wenchang lebih baik darinya, dia menjadi semakin marah. Wei Zeming dan Xiao Wenchang mengobrol dan tertawa bebas. Tak lama kemudian, Wei Zeming meminta 4 orang di belakangnya untuk mengeluarkan 4 koper perak. Klik, klik, klik. Koper itu dibuka, memperlihatkan 4 kotak berisi uang tunai. Tuan Xiao Wenchang, ini 3 juta milik Anda. Bab 320, Default. Melihat uang tunai di dalam koper, Xiao Wenchang tercengang. Bahkan Lin Xiulan yang ada di sebelahnya menatap kotak uang itu dan kemudian menatap Chen Fan dengan tak percaya. Mungkinkah dia benar-benar orang kaya? Faktanya, dia adalah generasi kedua yang kaya dalam sebuah keluarga. Bersikap rendah hati dan menikah dengan keluarga Xia. Untuk sesaat, Lin Xiulan benar-benar memiliki fantasi seperti itu di dalam hatinya. Deng Hongjun dan istrinya di samping mereka begitu terkejut hingga rahang mereka ternganga. Jika Chen Fan benar-benar mengeluarkan 3 juta, itu berarti dokumen itu sah.
Di masa depan, keluarga Xia harus mendapatkan persetujuan mereka sebelum memutuskan bagaimana menangani tanah di Teluk Dongjiao. Ini, keduanya tidak bisa menerima kenyataan ini. Awalnya dia bermaksud mengambil keuntungan dari keluarga Xia, tetapi dia malah menembak kakinya sendiri. Milikku. Xia Wenchang bertanya dengan nada tersanjung. Ya, itu untukmu. Wei Zeming menjawab dengan tenang. Siapa yang memberikannya padamu? Xia Wenchang tetap tenang. Wei Zeming melirik Chen Fan, lalu berkata seperti biasa, Halo, Tuan Xia Wenchang, Anda dapat menggunakan uang ini dengan percaya diri, tetapi orang yang memberi Anda uang ini tidak ingin Anda mengetahui namanya, jadi saya harap Tuan Xia Wenchang akan mengerti. Perkataan Wei Zeming membuat semua orang makin bingung. Manajer Wei, jika Anda tidak memberitahu kami nama orang itu, bagaimana kami bisa mengembalikannya kepadanya di masa mendatang? Kata Lin Xiulan. Wei Zeming tersenyum dan berkata, Tuan itu tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Tapi, Wei Zeming mengeluarkan kartu VIP tingkat berlian dari sakunya, menyerahkannya kepada Xia Wenchang dan berkata, Tuan Xia Wenchang, ini adalah kartu VIP tingkat berlian bank kami. Jika Anda mengalami kesulitan di masa mendatang, Anda dapat langsung memberitahu kami. Wei Zeming adalah orang yang cerdas. Memberikan kartu VIP Diamond kepada keluarga Chen Fan saat ini tidak diragukan lagi membuat Bang Baihua semakin dekat dengan mereka. Lagi pula, jika kartu VIP berlian ini diberikan kepada Chen Fan, tidak mungkin dia akan menerimanya, lagi pula, levelnya tidak sama. Namun, jika diberikan kepada keluarganya, itu akan sangat berarti. Chen Fan juga akan memberinya muka di masa mendatang jika terjadi sesuatu. Mengapa tidak melakukannya? Xia Wenchang mengambil kartu VIP berlian itu dengan linglung. Kartu yang berhias berlian di sudut-sudutnya bersinar terang di bawah cahaya terang, dan ruangan yang redup itu tiba-tiba tampak bersinar dengan bintang-bintang. Lin Xiulan mendekat dan berkata, Ayah tidak mendapatkan kartu VIP ini saat ayah dan ibu mengembangkan Teluk Dongjiao bersama-sama. Aku tidak menyangka ayah akan berinisiatif mengantarkannya ke rumahmu hari ini. Lin Xiulan sengaja menaikkan suaranya beberapa derajat, jelas ingin Deng Hongjun dan yang lainnya mendengarnya. Sebenarnya mereka sudah melihatnya tanpa harus mendengarnya. Melihat kartu VIP bersinar di tangan Xia Wenchang, keduanya sangat iri. Jika mereka bisa mendapatkan kartu VIP ini, kekuatan keluarga Xia akan ada di tangan mereka. Mereka mengira jika mereka mengusir keluarga Xia Wenchang, mereka tidak akan sebaik dulu lagi, tetapi ternyata keberuntungan selalu ada di pihak mereka. Xia Wenchang dengan hati-hati menyimpan kartu VIP dan mengucapkan terima kasih kepada Wei Zeming secara langsung. Dan, tepat ketika Deng Hongjun dan orang lainnya terpesona oleh pertunjukan itu, Chen Fan meletakkan selembar kertas di depan Deng Hongjun dan Xiao Wenqiang dan berkata, Bibi, Paman, kalian boleh mengambil 3 juta itu. Jangan lupakan perjanjiannya. Ayah yang memegang keputusan akhir atas tanah di Dongjiaowan. Kalian tidak boleh menjualnya atau membuangnya dengan alasan apapun. Wajah kedua pria itu menjadi pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan dan anak buahnya dapat menghasilkan 3 juta. Faktanya, keluarga Xia kini sudah berada dalam situasi sulit. Setelah masuk daftar hitam, bisnis menjadi semakin sulit, dan PHK serta pemotongan anggaran menjadi hal yang lumrah. Masalah yang paling serius adalah masalah uang. Pinjaman sebesar 20 juta hampir tidak dapat dipertahankan, jadi mereka memutuskan untuk membiarkan Ye Bufan dan Xiao Wuyan menikah sesegera mungkin. Mereka berharap keluarga Ye dan bibi Ye Bufan dapat membantu. Di sisi lain, keluarga Xia belum mengumumkan kebangkrutan karena sebidang tanah itu. Sebidang tanah itu terletak di Teluk Dongjiao dan dapat dianggap sebagai tanah harta karun Feng Shui. Jika dijual, dapat dijual seharga 50 atau 60 juta. Keluarga Xia awalnya bermaksud menjual tanah itu, tetapi sekarang, keputusan ada di tangan Xia Wenchang. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menjual tanah itu. Meskipun Xia Wenchang frustrasi, ia memiliki impian seumur hidup, yaitu memulai kembali pembangunan Teluk Dongjiao. Oleh karena itu, Xia Wenchang tidak akan pernah setuju untuk menjual tanah tersebut. Wajah mereka biru dan putih, dan mereka tampak sangat tidak nyaman. Xia Wenqiang menghela nafas dan bersiap menerima nasibnya. Deng Hongjun tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda dan berkata, kamu tidak menang, jadi kita tidak perlu memenuhi janji kita. Bersambung.